Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali di Islam itu Indah. Insya Allah kita akan mengupas tema yang sangat menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah selalu semangat ya. Kemudian Habib, Assalamualaikum Habib Muhammad Syahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik. Dan juga saya ingin menyapa nih ibu-ibu yang sebelah kanan dari mana Bu? Prabu Muli, Palembang. Wah jauh nih yang kerudung biru dari mana Bu? Bandung Barat. Wah terima kasih sudah hadir ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa mendapatkan banyak hal yang baik ya, ilmu-ilmu yang baik. Nah tema kita yaitu takdir miskin itu apakah bisa diubah? Nah ini sepertinya juga banyak yang bertanya kondisi keadaan setiap orang. Pasti akan berbeda-beda. Nah sekarang kita mau langsung bertanya kepada Habib Muhammad Syahab. Habib. Siap Bang Dude. Kita boleh bertanya gini Bib. Boleh. Kalau memang Allah itu kan kita tahu ya Maha Pengasih Maha Penyayang. Masya Allah. Tapi Bib, mengapa ada orang yang ditakdirkan miskin keadaannya? Baik. Nah kemudian kalau miskin ini memang karena kurang kita berikhtiar kepada Allah, kita kurang usaha, kurang doa atau apa Bib sebenarnya? Boleh silakan Bib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Dude dan ibu-ibu semuanya. Miskin. Kalau ditanyakan miskin, miskin itu apa sih? Beda-beda orang mengartikan miskin. Ada orang yang memang mungkin dikatakan miskin, oh kurang hartanya. Ada juga yang masalah tuh miskin iman. Imannya itu miskin, kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan, oh kalau Allah sayang kepada hambanya, kenapa sih nggak dibikin kaya semua? Kan begitu ibu-ibu ya? Kenapa sih nggak dibikin kaya semua? Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan hambanya. Biar kita paham semuanya nih. Allah yang menciptakan hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa kebutuhan hamba tersebut. Dan hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan ujian buat hamba tersebut. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, artinya setiap sesuatu itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Orang yang kurang hartanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak hartanya juga ujian dari Allah Subhanahu. Misal contoh dalam hadis Tanqihul Qaul itu kitab hadis dikatakan ada dua orang, satu miskin satu kaya. Yang miskin ini Masya Allah ibadahnya rajin tapi nggak nambah-nambah rezekinya. Begitu Bu ya? Begitu ya? Pengalaman? Ya. Artinya dia miskin tapi nggak nambah-nambah rezekinya. Ada orang kaya, makin kaya tapi makin maksiatnya. Tapi kok bisa? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Malah malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini orang miskin berdoa, tambahin nggak rezekinya?" Kata Allah, "Jangan kau kabulkan rezekinya. Sebab kenapa? Aku masih senang dengar rengekan tangisannya berdoa kepada aku." Jadi Allah senang. Ada orang kaya, Masya Allah. Dia kaya raja rajin maksiat. Doa, udah kaya, maksiat, masih doa sama Allah. Doa minta tambahan lagi harta. Korupsi lagi yang banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kasih kesempatan kata Allah. Kasih rezeki sebanyak-banyaknya. Kasih dunia. Tapi wa malahu fil akhirah min nasib. Tapi gak dapat sejengkal tanah pun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu boleh kata Ustadz Maulana tadi, guru saya yang tercinta. Istidraj ya. Jadi miskin itu kenapa Allah sayang sama kita semuanya? Itulah sayangnya Allah, kita dikasih berbeda-beda dan bermacam-macam ujian. Kita untuk menikmati kasih sayang tersebut itu nggak ada kata lain yang kita ucapkan. Alhamdulillah.
Lillah. Jadi berprasangka baik terus dengan Allah ya Bib Betul, ya. bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada umat manusia. Tapi tetap berusaha yang terbaik juga. Harus ikhtiar. Baik, boleh tepuk tangan buat Habib kita. Terima kasih Habib, Masya Allah. Dan sekarang kita akan terus menggali lagi tema kita. Tapi sebelum kita mau lihat dulu nih, ada tayangan video tentang potret kemiskinan di Indonesia. Ini dia. Fitri adalah potret kemiskinan di Jakarta. Sudah 10 tahun ini ia tinggal di Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan kondisi yang seadanya. Ibu 3 anak ini tinggal di rumah yang minim pencahayaan, bahkan tak memiliki kamar yang layak. Fitri memiliki 2 anak balita dan 1 orang yang sudah menempuh sekolah dasar. Tinggal di bantaran kali, Jatibunder yang banyak sampah menjadi pilihannya. Meski untuk itu, ia khawatir anaknya sakit akibat lingkungan yang kotor. Suami Fitri sehari-hari adalah kuli panggul. Upahnya hanya Rp90.000 per hari. Penghasilan itu hanya cukup untuk makan dan beli susu anak. Meski hidup pas-pasan, Fitri dan keluarga harus bertahan. Bau sampah adalah makanannya sehari-hari. Meski sadar tempat tinggalnya tidak sehat, Fitri tak punya pilihan. Nah, seperti itu kira-kira mungkin potret dari beberapa warga masyarakat Jakarta ya, Ustadz Syam. Mudah-mudahan ada jalan untuk memperbaiki. Insya Allah, insya Allah. Ini ada pertanyaan begini Ustadz, kalau orang yang masuk kategori miskin di dalam Islam itu apakah yang tidak punya uang aja atau ada kategori khusus di dalam Islam? Siap. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Dude, serta para alim ulama, guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Fakir, miskin itu kategori-kategori secara strata finansial yang sudah ada memang sejak zaman dahulu kala. Sehingga Al-Quran juga banyak menyebutkan fakir, miskin. Seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang diceritakan dalam ayat ini. Mereka radhiyallahu anhum ajma'in ada yang rajin belajar sama Nabi SAW. Mereka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi SAW. Seperti siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah itu nggak punya apa-apa, subhanallah. Kemudian datang orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang mau juga mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Karena perlu kita ketahui Nabi Muhammad itu bukan orang miskin, orang kaya. Mereka tidak mau ada Bilal di situ, mereka tidak mau ada orang-orang miskin yang lainnya. Sehingga Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak melakukan hal tersebut. Biarkan saja orang-orang miskin itu bersama denganmu. Siapa orang miskin ini? Orang miskin yang dimaksud adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya, bahkan tidak sampai 50% dari kebutuhannya. Jadi kalau ditanyakan kategori miskin dalam Islam itu seperti apa? Orang-orang yang sebenarnya punya pekerjaan, ada yang dia kerjakan, ada penghasilannya, tapi tidak sampai daripada 50% daripada kebutuhannya. Kebutuhannya tiap bulan karena anaknya 5, anaknya 7 misalnya, atau anaknya lebih banyak daripada itu. Sebenarnya dia bisa dengan pekerjaannya itu mencukupi dirinya sendiri sebenarnya, tapi ternyata tidak cukup untuk istrinya, tidak cukup untuk anak-anaknya. Kebutuhan yang pokok ya, bukan kebutuhan tas mewah, kebutuhan perhiasan, tidak. Tapi ini kebutuhan pokok, dia tidak sampai daripada penghasilannya ke situ, maka dia terkategori orang yang miskin. Nah, miskin itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Orang miskin yang terpuji, mereka yang bersama dengan Nabi SAW dan mengikuti daripada sifatnya Nabi SAW. Tapi ada juga yang tercela. Karena tahu penghasilannya kurang, akhirnya dia tabrak sana sini, mau halal mau haram dia hajar semua. Kenapa? Miskin ini yang tidak boleh. Baik, terima kasih buat tepuk tangan buat Ustadz Syam. Iya. Terima kasih Ustadz Syam. Masya Allah, kita akan terus nih, kita akan kupas nih tema kita yang menarik yaitu takdir miskin ini apakah bisa diubah. Tapi sesaat lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.